Hello, welcome back to my channel. Hari ini kita mau belajar dulu bagaimana cara membuat ataupun cara menguasai 16 tenses dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi dalam hal ini saya mau ajak English learner untuk tidak menghafal daripada 16 tenses itu, tetapi kita pahami. Ya, kita pahami, kita buat sendiri patternnya. Ya. Jadi kita di sini tenses dalam bahasa Inggris itu ataupun dalam pelajaran bahasa Inggris itu kita mempelajari yang namanya 16 tenses. Dari 16 tenses itu terdiri dari 4 masa waktu, yaitu present, sekarang, dan past, lampau, ya, atau masa lalu. Kemudian future, itu masa yang akan datang, dan past future merupakan masa yang akan datang dari lampau. Di sini sudah saya sediakan kolom-kolom tempat kita untuk mengerjakannya nanti. Jadi, yang langkah pertama yang perlu kita buat di sini adalah yang kita bahas adalah kita buat dulu nama dari nama-nama dari 16 tenses tersebut. Oke, yang pertama di sini kita tinggal satukan aja ya, yang mana masing-masing daripada waktu ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada yang simple, continuous, perfect, and perfect continuous. So, kita tinggal menyatukan aja. Di sini nama pertama adalah simple present. Oke, kita tuliskan simple present. Kemudian di sini kita satukan lagi present continuous. Oke, itu kan present continuous. Oke, kemudian di sini present perfect. Oke, present perfect. Oke, berikutnya di sini present perfect continuous. Oke, present perfect continuous. Oke, present perfect continuous. Sebentar kita kecilkan dulu ya kolomnya biar pas ya. Oke, simple present ya, simple present. Kemudian di sini present continuous. Kemudian di sini present perfect dan di sini present perfect continuous. Untuk membuat past tense juga caranya sama, tinggal disatukan yang nama-nama yang ada di kolom warna hijau. Jadi di sini kita masukkan ke simple past tense. Ya, satukan. Simple past tense. Berikutnya past continuous. Oke ya. Past continuous. Oke, berikutnya di sini dia past perfect. Sama seperti di atas tadi. Past perfect. Berikutnya ya, masuk ke past, satukan kemarin, perfect continuous. Past perfect continuous. Oke, kita lanjut ke future. Oke, future dengan kemarin, simple ke future. Berarti dia simple future. Selesai, masuk ke future continuous. Oke, future continuous. Berikutnya future perfect. Oke. Future perfect. Dilanjutkan lagi ke future perfect continuous. Future perfect continuous. Berikutnya ke past future, sama simple past future.
Oke, simple past future. Oke, lanjut ke past future continuous. Oke ya, past future continuous. Selesai. Past future perfect, kan? Past future perfect. Oke, lanjut ke yang terakhir, past future perfect continuous. Oke, past future perfect continuous. Oke, untuk namanya sudah selesai kita buat. Oke ya, jadi kalau dari namanya saja pun kalau mau kita sebut-sebutkan pun dia itu bisa berjelimet ya. Agak jadi bingung sendiri, kita bingung sendiri. Jadi kita mengatakan, wow, 16 tensi susah kali. Nah, gitu ya. Memang saya akuin memang kalau kita mau belajar bahasa Inggris itu selagi kita masih bersekolah maupun kuliah, ini penting buat kita pelajari, penting untuk kita kuasai. Kenapa? Karena kita masih perlu mengikuti ujian. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke make the pattern. Kita lanjutkan untuk membuat patternnya dari 16 tenses yang sudah kita tuliskan namanya baru saja. Oke, sekarang yang mau kita lihat di sini adalah untuk simple, saya kosongkan aja dulu. Untuk dia simple, oke segini aja. Untuk dia simple itu rumus umumnya adalah bab 1. Oke, kalau dia bentuk dasar daripada simple itu adalah verb 1 umum ya. Kemudian kalau dia continuous itu adalah be plus verb ing, verb ing. Oke. Ya, jadi setiap tense yang ada continuousnya nanti di sini seperti ini, itu nanti dia pakai kata kerja verb ing. Dan sebelum verb ing itu harus ada to be. Nah, gitu. Kemudian perfect. Perfect itu rumus umumnya adalah have plus verb 3. Verb 3. Kemudian perfect continuous ini merupakan dari namanya saja pun kita sudah lihat ini gabungan dari perfect continuous. Patternnya juga gabungan dari perfect continuous. Ini yang kita satukan, kita kolaborasikan. Yaitu ini tadi ya, have dulu, have, kemudian verb 3. Verb 3-nya dari be itu adalah been. Kemudian diikuti dengan verb ing. Gitu. Ini merupakan rumus ataupun pattern umum daripada masing-masing 4 bagian ini, simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Kita lanjutkan ke simple present. Simple present patternnya, oke, setiap pattern itu selalu diawali dengan subjek. Sebentar, kita rubah dulu ya, kita rubah dulu tulisannya. Oke, let's make it Arial black biar jelas. Arial black. Oke, this one. Ini aja. Kemudian untuk ukurannya kita buat udah pas ya. 11. Ya. Kemudian di sini kita tinggal copy paste aja dulu. Oke. Ya. Ya. Kita lanjut. Subjek, jadi dia diawali dengan subjek. Subjek plus verb 1. Tapi kalau dia untuk simple present, dia subjek plus verb 1 dan nantinya ditambahkan dengan s atau es. Ya,
Subject plus verb 1 plus s or es. Untuk penjelasan lebih lanjut untuk simple present boleh silakan lihat dari video saya sebelumnya atau lihat dari klik pada link yang ada di kolom deskripsi untuk belajar tentang simple present. Oke, ini simple present. Kemudian ke simple past tense. Simple past tense itu rumusnya adalah, nah ini dia sedikit berbeda sendiri nanti dia. Kalau simple past tense itu subject plus verb to, ya. Subject plus verb to. Oke, dia tidak menggunakan verb one, tetapi to ini khusus dia. Makanya tadi saya katakan pada umumnya, tidak selalu. Artinya hanya ini yang berbeda. Oke, subject plus verb to. Kemudian kalau dia simple future, future tadi kan akan, berarti dia masa yang akan datang. Kalau masa yang akan datang, kita identik mengatakan akan, ya, akan. Kalau akan itu bahasa Inggrisnya will, nah, kita aja gampang. Will plus, nih, plus verb one. Plus verb one. Selesai. Kemudian simple past future, itu adalah subject plus bentuk past daripada will. Will itu kalau kita pastikan jadi would. Ya. Selesai. Kemudian dilanjutkan dengan plus verb one. Verb one. Oke, untuk pattern daripada masing-masing simple itu sudah selesai. Jadi, untuk membuat di bentuk continuous, perfect, dan perfect continuous nanti, kita caranya sama. Tinggal menggabungkan daripada pattern yang ada di atas dengan simple. Oke, inilah sebenarnya yang perlu kita ingat. Karena ini adalah basic daripada rumusnya secara keseluruhan itu nanti. Ini saya ganti dulu berbeda warnanya. Saya pilih dulu warna yang jelas. Oke, saya buat ini aja. Oke, warna pink. Oke, kita lanjutkan ke present continuous. Oke ya. Untuk present continuous itu tadi kita satukan yang ini kemarin ya. Ini kemarin. Jadi kita masuk ke subject plus kebetulan untuk be, to be dalam simple present, dalam present itu adalah am is are. Jadi kita di sini juga tetap pakai am is are, kemudian to be-nya sudah ada, kita dapat to be-nya simple present, am is are plus verb ing. Selesai. Oke, kita masuk ke past continuous. Oke, past continuous. Subject plus, kalau tadi dia di simple present, to be-nya itu adalah am is are. Jadi kalau to be di simple past tense itu adalah, ya kan, to be ya, to be-nya past. To be-nya past itu adalah was, were. Oke, berbeda ya. Was, were. Kemudian diikuti dengan plus verb ing. Oke, selesai. Kita lanjutkan ke future continuous. Oke, future continuous. Future continuous, future tadi pakai will. Tetap. Subject plus will. Oke. Plus verb one. Ini kan verb one ya. Oke, verb one-nya dari be itu adalah be. Oke. Kemudian tinggal tambahkan plus verb ing. Oke, subject will be verb ing. Oke, verb ing ada to be-nya sebelumnya. Kemudian kalau dia past future continuous, past future continuous sama. Lihat di sini tadi antara simple future dengan simple past future, hanya perbedaannya antara will dengan would. Ya, sama aja dengan ini kemarin. Hanya saja gantikan will-nya dengan would. Subject plus would plus be plus verb ing. Oke. Untuk rumus continuous kita sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi ke rumus ataupun pattern daripada perfect. Oke, kita awali dengan present perfect.
present perfect. Oke, subject dahulu ya, subject plus. Oke, perfect tadi patternnya adalah have plus verb 3 ya, have plus verb 3. Nanti kita lihat dulu have ini adalah juga merupakan kata kerja ya, have itu merupakan kata kerja. Jadi ini have dengan ini rumus positif daripada simple itu kita kolaborasikan. Kalau di sini dikatakan tadi subject plus verb 1 s or is, oke? Nanti artinya di sini s atau is itu ditambahkan pada kata kerjanya. Jadi kalau have itu kan tidak boleh ditambahkan dengan s, nggak boleh kita bilang seperti ini, nggak boleh kita haves, oke? Kita tidak boleh mengatakan seperti ini ya, di bawah haves, salah. Tetapi ketika have ditambahkan dengan s, maka have itu berubah menjadi has. Saya rasa untuk ini English learner sudah mengerti ya. Makanya di present perfect kita menggunakan subject plus have or has, gitu ya. Ini kenapa ada s-nya muncul? Karena di simple-nya dia ditambahkan s atau is, gitu. Kemudian dilanjutkan dengan di atas verb 3. Oke, kita lanjut ke past perfect. Oke ya, past perfect. Satukan ini ke rumus simpelnya. Subject plus verb 2. Oke, have itu tadi kan saya katakan kata kerja juga. Jadi bentuk verb 2 daripada have itu ada, yaitu had. Makanya kalau dia ke past perfect kita tinggal gini, subject plus verb 2 dari have itu adalah had. Oke, have buktinya had. Kemudian lanjut ke verb 3. Selesai. Lanjut ke future perfect. Oke, future perfect. Sama caranya, kita satukan have plus verb 3 dengan kita kolaborasikan have plus verb 3 dengan yang ada di sini. Subject plus will. Teruskan. Subject plus will plus oke, ini verb 1. Verb 1-nya dari have, ya have juga. Ya kan? Will have plus verb 3. Oke, selesai, finish. Let's continue to past future perfect. Kita lanjutkan ke past future perfect. Kalau dia sudah di past future itu sudah gampang ya. Kita tinggal gantikan will-nya aja jadi would. Tinggal ngikutin pattern yang ada di atasnya aja. Kalau ini subject will have, berarti di sini subject will-nya digantikan jadi would. Subject plus would have plus verb 3. Okay, easy, right? That's so easy. Let's continue to present perfect continuous. Present perfect continuous have been plus verb ing. Oke, kita satukan kemari. Kalau ini dia tadi untuk penggunaan have-nya sudah bahas di present perfect. Kita munculkan have atau has. Ada has muncul, ya ingat ya. Has itu muncul kenapa? Karena di simple-nya itu dia ada di dalam kurung itu ditambahkan s atau is untuk kata kerjanya. Makanya di sini kita juga subject plus have, caranya sama have or has plus. Oke, ini been. Udah tambahkan have. Sorry, plus been plus verb ing. Subject plus have or has plus been plus verb ing. Oke, dan selesai untuk patternnya. Next, let's continue to past perfect continuous. Kalau ini tinggal lihat dari atas saja. Lihat ini di present perfect dengan past perfect. Tinggal membuat ataupun mengubah have atau has-nya ke verb to. Verb to-nya adalah had. Caranya juga sama. Tinggal kita di sini hanya perlu merubah have atau has menjadi had. Jadi dia subject plus had, had plus
been plus verb ing. Oke. Next, let's continue. Kita lanjutkan lagi. Kalau dia ke future perfect continuous, oke, lihat sini, subject will have ya. Kalau di sini tadi ya subject plus will have, di sini juga sama. Oke, sini juga kita sama. Kita hanya perlu pakai tambahkan will. Jadi dia di sini subject plus will have. Oke, have-nya sudah ketemu, masukkan lagi been. Been will have been plus verb ing. Selesai. Kemudian kita lanjutkan ke past future perfect continuous. Seperti saya katakan tadi, kita tinggal ngikut pattern yang ada di atasnya aja. Tinggal gantikan will menjadi would, will menjadi would, will menjadi would, dan di sini juga sama, will menjadi would. Jadi subject plus would have been plus verb ing. Oke, selesai. Jadi kira-kira seperti inilah untuk membuat pola ataupun pattern daripada 16 tenses. Kita sudah selesai bahas membuat sendiri pattern atau 16 tenses dalam bahasa Inggris. Jadi di sini yang perlu dipahami adalah, ingat di sini 4 dikali 4 sama dengan 16. Selesai? Oke, I think that's all for today. Saya harap ini sangat membantu untuk kalian. Okay, please don't forget to like and subscribe and share my video. Okay, thank you.